Halo semuanya, ada suaranya nggak ya? Kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak ya? Halo, tes. Oke, kasih. Kita tunggu supaya lebih banyak yang join lagi ya. Halo semuanya, terima kasih sudah bergabung. Oke, mungkin kita mulai aja ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di live IG Hipertensi Paru dengan saya Arni Rismayanti, salah satu relawan di Yayasan Hipertensi Paru Indonesia. Kebetulan juga malam ini adalah malam takbiran, malam Idul Adha. Tidak lupa saya ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakan. Malam ini kita akan membahas tema yang juga tidak kalah pentingnya dengan tema-tema kita sebelumnya ya, yaitu berdamai dengan sakitku. Nah, malam ini kita akan mengundang narasumber seorang psikiater yang sudah berpengalaman selama 13 tahun. Oke, sepertinya sudah hadir ya, Dr. Santi Yuliani, psikiatris. Baik, tanpa kita menunggu lama, akan saya invite dokternya Santi. Sebentar. Halo dokter. Halo, apa kabar? Baik dokter, apa kabar juga dok? Baik dok. Baik, gambar saya kelihatan nggak? Jelas banget dok, kelihatan. Oke, suaranya jelas ya? Kelihatan jelas, cantik. Kelihatan cantiknya Ya, luas dok. permukaan kelihatan jelas soalnya. Suara saya jelas dok. Semuanya, selamat malam. Iya, selamat malam ya. Semoga mudah-mudahan baik persiapan semuanya dok. untuk Lebaran besok pagi ya, teman-teman semua dalam kondisi sehat. Iya, betul. Menemani malam takbir teman-teman nih dok, kita akan membahas tema yang menarik, yang sering dialami juga oleh para pasien hipertensi paru ya dok ya. Dan umumnya para teman-teman dengan penyakit kronis juga ya dok ya. Karena seperti ketika seseorang mengalami sakit, biasanya tuh nggak betah ya dok, pengen sembuh gitu, pengen buru-buru sembuh. Ada perasaan
nggak nyaman dan sebagainya. Nah, Ya. ketika seseorang mengalami penyakit kronis yang tak kunjung sembuh, itu menjadi sebuah masalah tersendiri untuk psikisnya ya dok ya. Nah, malam ini kita akan membahas nih dengan dokter. Namun sebelum itu ya dok ya, boleh disebutkan dok tempat dokter praktek itu di mana? Oh iya, jadi saya ini Mm-mm. tinggal di Jogja dan juga di Magelang, bekerja juga di Mm-mm. Jogja dan juga di Magelang, jadi antar kota, antar provinsi. Tapi home base saya Mm. ada di Rumah Sakit Profesor Dr. Suroyo Magelang. Saya ada private practice di Mm-mm. Jogja dan juga ada private practice di Magelang. Oke, nah teman-teman juga sudah tahu ya kalau misalnya butuh konsul dengan dokter dan sudah tahu di mana dokter. Oke, dok, Ya, mungkin kita akan mulai aja ya dok ya. oke oke Kita oke. ke pertanyaan yang umum sesuai dengan tema yang saat ini. Hmm. Eh, Kira-kira langkah apa saja Hmm. untuk seseorang melakukan proses berdamai dengan sakitnya itu dok, terutama bagi pasien hipertensi paru nih ya dok ya, karena Ya, kondisi mereka itu terlihat baik-baik saja, namun ya, sebetulnya di dalamnya sangat tidak baik-baik saja gitu dok. Ayo dok, betul. bagaimana dok? Iya. Silahkan. Jadi sebelum kita masuk ke fase penerimaan, tentunya kita perlu bicara awalan dulu ya. Jadi awalan saat kita itu mengetahui bahwa, ternyata aku didiagnosis dengan hipertensi paru tuh, gitu ya. Mengetahui bahwa kita mengalami sakit, mengetahui bahwa kita ini mendapatkan suatu peristiwa yang tidak kita inginkan. Pertama kali yang terjadi pada diri kita adalah marah, gitu ya. Marah dan tidak percaya, menyangkal, gak mungkin lah aku punya sakit ini, gak mungkin lah aku mengalami ini. Aku selama ini jaga kehidupanku sangat sehat. Aku gak punya keturunan hipertensi paru. Aku gak ngerti itu apa yang namanya hipertensi paru. Kenapa tiba-tiba sekarang aku mengalami sakit ini. Jadi marah, menyangkal, tidak terima itu adalah bagian yang manusiawi sekali. Gitu. Itu yang perlu kita pahami supaya teman-teman gak ngerasa kok aku marah ya dengan keadaanku. Kok aku gak terima ya dengan keadaanku. Kenapa aku nih tidak bisa menerima dengan legowo apa yang terjadi padaku. Legowo itu butuh proses. Jadi menerima dan berdamai itu butuh proses. Dan masing-masing orang prosesnya berbeda-beda. Nah, setelah kemudian teman-teman ini marah, ya, marah, nggak terima gitu, menyangkal dengan apa yang terjadi, barulah nanti akan masuk ke fase berikutnya, teman-teman. Masuk ke fase yang namanya bergaining, menimbang gitu. Coba kemarin aku tuh nggak punya sakit ini, pasti aku bisa lebih sukses karirku. Coba kalau misalnya aku nggak mengalami ini, mungkin kehidupanku akan sebahagia teman-temanku yang lain. Coba kalau misalnya kemarin aku memilih begini. Coba kalau misalnya aku kemarin memilih begitu. Fase ini menimbang, bergaining gitu ya. Ini merupakan fase yang juga berat gitu. Kenapa? Karena di fase yang ini tidak sedikit teman-teman yang tidak bisa naik ke fase menerima dan jatuh ke fase depresi ya. Sedih, meratapi nasib, merasa tidak berguna, merasa tidak akan ada solusi dan penyelesaian dalam kondisi ini. Nah, inilah yang kemudian membuat teman-teman akhirnya menjadi semakin sakit. Hal inilah butuh yang namanya support. Nah, support ini yang paling baik adalah support dari peer. Makanya komunitas-komunitas kayak YPHI kayak gini tuh bagus banget gitu ya. YHP ini bagus banget gitu. Kenapa? IHPI. Karena peer support gitu ya, atau support sesama yang mengalami, saya biasa nyebut people with living experience, itu lebih masuk dibandingkan support dari dokter, dibandingkan support dari kesehatan gitu ya. Karena berbagi dengan sesama yang punya pengalaman yang sama, punya rasa yang sama, ini ada keterikatan tersendiri gitu. Nah, dengan support yang baik inilah baru nanti kita bisa masuk ke fase acceptance atau menerima. Oke, saya mengalami hipertensi paru. Oke, saat ini saya mengalami sakit. Nah, fase penerimaan ini berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Nah, tergantung tadi bagaimana sistem support yang dibangun atau yang ada di sekitar dari teman-teman. Gitu sih sebenarnya. Fase-fase pertamanya seperti itu sampai ke
fase acceptance gitu. Oke, jadi ada tahap-tahapannya ya dok ya. Tapi apakah semua orang itu bisa melalui tahapan-tahapan itu dok? Ya, ada yang Maksudnya back forward ya, ada yang gimana? Iya ya dok, lanjut. Jadi ada yang maju mundur gitu. Jadi udah lagi mau masuk ke acceptance, ternyata mengalami satu stresor atau suatu kendala baru gitu ya, sehingga dia mundur lagi ke fase bargaining. Itu juga sangat bisa terjadi gitu ya. Atau fase anger, fase marah, fase menyangkalnya tuh lama gitu. Karena apa? Tidak mendapatkan informasi yang proper, informasi yang sesuai gitu ya. Jadi tidak mendapatkan informasi medis tentang apa yang terjadi gitu ya. Tidak mendapatkan informasi yang tepat tentang apa yang harus dilakukan. Ini membuat teman-teman ini denial terus. Belum lagi kalau di saat mereka sedang marah atau kita lagi nggak terima, kita ngalamin sakit apapun itu, mungkin kalau sekarang terdiagnosis COVID atau misalnya teman-teman hipertensi paru gitu ya. Terus datanglah orang yang kemudian meminta dia untuk tidak marah dan tidak bersedih gitu. Jangan marah gitu ya, jangan sedih. Kamu harus menerima gitu. Sedangkan lagi dalam kondisi marah-marahnya. Lagi dalam kondisi sangat tidak nyaman gitu. Nah, ini yang membuat akhirnya teman-teman tidak bisa mengekspresikan perasaannya, tidak bisa mengeluarkan apa yang ingin dia keluarkan dan cenderung menahan dan diam. Nah, diam inilah yang memperlambat proses penerimaan. Gitu. Kita di saat bertemu dengan teman-teman yang kondisinya sedang tidak terima, marah, denial gitu ya, kita harus validasi bahwa itu manusiawi. Bahwa marah dengan kondisi sakit itu wajar. Gak terima terdiagnosis hipertensi paru itu wajar. Manusiawi sekali gitu. Dan itu yang kadang-kadang kita sebagai orang di sekitar harus memahami apa yang perlu kita berikan supaya teman-teman bisa masuk di setiap fasenya dengan baik, dan fase-fase itu bisa terlewati dan bisa masuk ke fase acceptance gitu. Oke dok. Ketika ada seseorang sudah berada di tahap penerimaan, lalu karena sakit yang bertahun-tahun, yang sekian lama, ada kondisi lalu orang tersebut drop, jatuh ke fase yang awal tadi itu wajar dok, seperti itu? Ya, sebenarnya kalau masuk ke fase awal tuh hampir jarang ya, ke denial terhadap sakitnya itu jarang, karena berarti kan dia sudah mengerti bahwa dia udah memahami sakitnya ya, jadi udah gak nyangkal lagi dengan sakitnya. Tetapi bahwa dia jatuh ke fase depresi lagi gitu ya, sedih, putus asa gitu, lebih ke situ sih, sedih, putus asa, kayaknya nggak ada harapan, kesembuhan, pesimistik, ini sangat mungkin terjadi gitu. Jadi di saat seseorang itu ngalamin sakit dan kronis, di saat mereka sudah pernah fase acceptance, sangat mungkin nggak balik ke depresi lagi, sangat mungkin. Di saat tadi tidak ada support yang sesuai. Dan misalnya ada stresor-stresor baru yang dia hadapi gitu. Misalnya kemarin dia dalam kondisi sakit tapi dia punya support system yang bagus, keluarganya mendampingi gitu ya, ada backup finansial yang bagus, fasilitas kesehatannya oke, dia punya peer support, dan kemudian dia pindah di satu tempat yang kemudian dia harus sendirian gitu ya, nggak punya peer support, nggak ada lingkungan yang bisa membantu dia bisa banget jatuh ke fase depression. Ini yang perlu mendapatkan pendampingan ya, dan alhamdulillahnya sekarang sudah banyak platform-platform digital yang bisa digunakan sebagai teman untuk teman-teman mencari informasi gitu ya. Kalau zaman dulu bayangin nggak ada platform digital ya, kalau misalnya sakit mau cerita sama siapa, curhat sama siapa gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sangat positif bisa membantu teman-teman di fase-fase sulitnya. Betul dok. Oke. Tadi bicara tentang support dari lingkungan, terutama keluarga dekat nih dok ya. Bagaimana cara agar membuat keluarga terdekat kita juga ikut menerima kondisi kita, seperti itu dok? Karena kan tidak hanya si pasiennya saja mungkin yang mengalami denial dan sebagainya, ternyata si caregiver-nya pun mengalami hal yang sama gitu.
Nah, Hmm. kita nih sebagai pasien gimana cara menghadapi mereka itu supaya juga ikut berdamai dengan kondisi kita. Ya, saya sih kadang kalau pas pendampingan ya untuk keluar pasien dan keluarga pasien yang punya penyakit kronis gitu ya, kayak misalnya CA, kayak misalnya mungkin punya sakit hipertensi ya, diabetes gitu. Saya selalu minta untuk keluarga itu ikut mendampingi saat kontrol ke dokter. Tujuannya apa? Tidak hanya support secara mentalnya, tetapi informasi yang didapat dari dokter saat kontrol itu sangat penting gitu. Jadi jangan sampai antara caregiver dengan yang dirawat itu punya gap knowledge yang terlalu jauh gitu. Jadi kalau pengetahuan tentang penyakit itu gapnya terlalu jauh, nanti akan terjadi yang namanya ketidaksinkronan komunikasi. Nah ini yang bahaya gitu. Saya rasa tidak ada satupun yang ingin saling jahat ya dalam keluarga gitu Hmm. ya. Kalau ada keluarga sakit terus pinginnya nyukurin kayaknya hampir jarang. Tetapi tidak sedikit yang metode komunikasinya justru membuat si sakit ini menjadi nggak nyaman gitu. Dikarenakan pengetahuan yang terbatas dari caregivernya itu sangat mungkin terjadi. Atau bisa juga kalau misalnya terjadi kondisi-kondisi konflik antara caregiver dengan yang dijaga gitu. Nah, ini yang penting untuk bertemu bersama saat kontrol dengan dokter gitu supaya knowledge-nya deket. Jadi tahu, oh ternyata memang kalau lagi ngalami punya sakit hipertensi paru, salah satu gejalanya adalah mudah lelah gitu kan, gampang lelah gitu. Nah, kalau keluarga nggak paham ini, dipikir ini lebay banget sih, cuman gerak-gerak naik tangga sedikit aja kok udah nggak bisa sih, nggak semangat banget sih misalnya gitu ya. Atau dikit-dikit kakinya bengkak gitu kan, jadi dipakai jalan nggak enak gitu. Ini kok jalan gitu aja nggak seru diajak belanja. Nah, hal-hal kayak gini kan dikarenakan ketidaktahuan mungkin ya, sehingga kalau pas Hmm. kontrol sama dokter dijelaskan bahwa memang salah satu gejalanya ini itu apa yang terjadi gitu ya, itu membuat oh memang ini bagian dari sakitnya, ini bukan lebay-lebayan, ini bukan apa, itu penting banget memang. Betul dok. Ya, ya, artinya penting banget kita untuk melibatkan keluarga terdekat kita, anggota keluarga terdekat kita untuk apa dan juga melakukan awareness ya dok ya. Jadi mereka Betul, paham dan betul, tahu kondisi kita sebenarnya itu seperti apa. betul, Oke, betul. buat teman-teman silahkan yang akan bertanya dan akan lebih bagus jika di pertanyaannya di kolom Q&A ya. Karena kalau di chat itu sering apa? Sering luput, sering hilang. Susah. Oke, Dok. Kita ke pertanyaan ya, Dok ya. Betul. Jadi nanti pertanyaannya bisa dimunculin Eh ya. iya. Sebentar, Dok. Saya cari dulu ke atas. Hmm, bentar. Oke, Dok. Pertanyaan dari Dwi Kristina 11. Ya. Bagaimana cara memahami orang yang memiliki sakit kronis, padahal kita sebagai keluarganya sudah berusaha memahami, membantu, serta support. Oh, ini berarti Hmm. caregiver-nya, dok. Silakan, dok. Caregiver ya. Nah, ini penting nih. Iya. Kayak semalam tuh saya juga bikin event sama beberapa teman tentang caring for carers gitu. Ini penting banget. Jadi teman-teman sebagai carers atau orang yang menjadi pengasuh atau penjaga yang merawat gitu ya, itu juga punya beban psikologis tersendiri, lelah gitu ya, konflik batin, konflik komunikasi, ini juga pasti terjadi gitu. Dan menjadi carers itu sama beratnya dengan yang sakit, ini harus kita pahamin gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak sering-sering berkomunikasi atau mengkomunikasikan antara carer dengan yang di caring, ini semua tuh hidup dalam kebatinannya sendiri-sendiri gitu Hmm. ya. Jadi aku nih udah capek, udah ini, udah itu, rawat masih aja nggak terima, masih aja marah, ada yang serba salah gitu ya. Sedangkan yang dirawat ini kok aku butuhnya didorong, kok malah digendong. Aku pinginnya diinjek, kok malah ditabok, misalnya kayak gitu ya. Jadi komunikasi yang nggak jalan dengan sinkron inilah yang kemudian mengakibatkan burnout dan masuk ke dalam relationship yang toxic bahasanya gitu ya. Jadi saling
saling memberikan energi negatif satu sama lain gitu. Sehingga carernya menjadi tidak nyaman ya, dan yang dirawat juga ngerasa nggak diperhatikan atau neglected. Nah, saran saya adalah dalam kurun waktu 6 hari sekali atau 7 hari sekali lakukan komunikasi yang sifatnya seperti after action review atau mereview dalam seminggu ini ada hal apa nih yang kita nggak nyaman satu sama lain gitu. Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya kamu harapkan tapi aku nggak bisa memberikan gitu ya? Atau apakah ada hal-hal dari si pasien yang kita rawat yang membuat kita ngalamin kesulitan untuk membantu? Ini penting untuk dikomunikasikan gitu. Jadi bertanya dan berdiskusi itu paling utama gitu. Karena kita nggak pernah bisa tahu apa yang diharapkan oleh orang selain kita bicara. Dan saya juga selalu sampaikan kepada pasiennya, kamu juga jangan ilmu kebatinan gitu ya. Berharap semua memahamimu tanpa kamu mau bicara gitu. Akhirnya susah, salah paham gitu ya. Nggak enak dok, nanti kalau ngomong malah nggak paham, malah bikin berantem. Daripada ditebak-tebak, meminta semua jadi ahli nujum dan paranormal gitu kan. Padahal Telepati ya dok. Ya, di dunia Telepati. ini yang punya di dunia ini yang punya bakat jadi paranormal dan ahli nujum banyak. Jadi memang komunikasi itu paling utama. Yeah. Dan saya juga tidak akan pernah mengatakan untuk cobalah bersabar gitu ya. Karena menasehati untuk bersabar itu menurut saya kurang pas. Semua orang pasti sudah berusaha untuk bersabar. Semua orang pasti sudah memaksimalkan sabarnya gitu. Jadi janganlah kita meminta orang lain untuk senantiasa bersabar, sedangkan kita tidak tahu betapa dia sudah berjuang dengan penuh kesabaran gitu. Ya ampun, keren banget dok. Seru banget nih. Oke, lanjut ke pertanyaan yang lainnya ya dok ya. Gitu saya akan baca di pertanyaan yang tadi. Ya dok. Dari Your New Step 92, dok mau tanya, apakah tiap ke psikiater gak selalu ditanya masalah tapi langsung gejala yang dialami? Monggo dok. Halo? Ya. Halo? Jelas dok. Oh, saya ulang ya dok. Halo? Oke, sepertinya ada gangguan. Halo dok. Sorry Putus ya terpental dok ya. keluar nih. Iya, maafkan. Jadi gimana pertanyaan yang kedua tadi? Oke. Saya ulang ya dok ya. Dokter Sam ini tadi. Ya. Iya, oke, saya ulang ya dok. Pertanyaan dari Your New Step 92. Dok, mau tanya apakah tiap ke psikiater gak selalu ditanya masalah tapi langsung gejala yang dialami? Silakan dok. Iya, jadi metode dalam pemeriksaan psikiatris atau pemeriksaan kesehatan mental itu ada tahap-tahapnya gitu ya. Tahap yang pertama itu namanya adalah tahap introducing atau pengenalan dulu. Jadi nggak mungkin sekalinya datang langsung didiagnosis tuh nggak gitu. Jadi pasti ada tahap pengenalan dulu gitu ya. Kemudian nanti kita akan melakukan interview dari dua arah. Satu, anamnesis dari keluarga, kita bertanya kepada keluarga gitu ya, dan juga bertanya kepada pasiennya, jadi namanya auto anamnesis. Nah, dari informasi itu kemudian kita lakukan pemeriksaan yang kita butuhkan. Apakah pemeriksaan status mental, apakah kemudian pemeriksaan yang lain gitu ya, baru kita menentukan diagnosis. Jadi untuk bisa membuat diagnosis itu ada langkah-langkah yang harus kita ambil. Nggak begitu datang langsung, wah depresi, cemas gitu ya, bipolar, apa, enggak gitu. Enggak sesakti itu juga psikiaternya. Telepati tadi, dok. Oke, lanjut ya, dok, ke pertanyaan yang lainnya. Dari Novida S66. Oh, ini
pertanyaannya tentang hipertensi paru nih dok ya. Apa itu hipertensi paru dan gejalanya? Nah, Teman-teman ini mungkin bisa. Ya, sebenarnya bukan kompetensi saya ya. Iya, ya. jadi mungkin sedikit ya, hipertensi Silakan yang dok. Ya, terjadi di paru ya. Dan tadi ya. gejala-gejalanya itu mirip seperti kayak kita ngalamin gangguan jantung gitu ya, sering lelah gitu. Kadang-kadang memang saya punya pasien yang dia suka salah gitu. Dok, ini kayaknya sakit jantung, padahal sebenarnya ada hipertensi paru gitu. Karena tampilannya hampir mirip ya, ada bengkak di kaki Ya. gitu kan, mudah lelah gitu, kadang-kadang kakinya udem gitu. Tapi penjelasan lebih lanjutnya di akunnya hipertensi paru udah lengkap banget, silahkan dicek di Betul situ. dok. Ya, silakan follow IG kami hipertensi paru dan boleh akses juga website kami di www.hipertensiparu.org. Lanjut pertanyaan selanjutnya dok, dari Winadia Ayu. Dok, tips biar nggak minder sama teman-teman yang lain yang tidak sakit. Gimana dok? Oke, sepertinya gangguan jaringan lagi dengan dokter Santi. Tunggu sebentar ya. Halo dokter. Oke, mohon bersabar ya teman-teman. Yang ada pertanyaan silahkan di kolom Q&A. Ya, kolom dengan tanda tanya. Pertanyaan diketik di situ. Saya akan baca dari situ ya. Oke, kita invite lagi dokter Santi. Belum ya? Maafkan ya. Oh iya dok, ya nggak apa-apa dok. Ini diganggu sama elit gombel nih soalnya. Jadi tadi pertanyaannya bagus banget. Iya ya. Bagus banget pertanyaannya, bagaimana supaya nggak minder gitu kan ya? Iya dok, betul. Ya, jadi yang pertama adalah kita ini hidup tidak untuk dibandingkan ya. Kita hidup ini nggak untuk dibanding-bandingkan gitu. Karena masing-masing dari kita ini unik. Kalau kita sudah meletakkan diri kita ini untuk layak dibandingkan dengan orang lain, maka rasa minder itu akan otomatis datang. Yang kedua, seringkali kita itu membandingkan yang tidak layak dibandingkan. Contoh, kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Ya kan? Ya jelas kalah dong kalau kayak gitu kan, gitu. Kita membandingkan betul. Apa yang kita tidak punya dengan yang orang lain punya. Ya jelas kalah lah kalau kita kayak gitu kan. Jadi kalau kita membandingkan adalah membandingkan lebihnya kita dengan membandingkan lebihnya orang lain gitu ya. Contoh misalnya gini, standar di dunia misalnya standar cantik itu yang mancung gitu ya. Terus saya ngerasa minder karena hidung saya kayak jambu gitu ya. Mungil gitu, bunder gitu. Terus saya ngebandingin sama bintang sinetron yang hidungnya setinggi menara Eiffel. Ya jelas harus minder kalau kayak gitu kan. Tetapi mungkin kita membandingkan apa yang lebih di kita. Oh iya, mungkin dia cantik, dia punya postur yang oke, tapi saya punya waktu yang lebih banyak untuk bisa bersantai-santai gitu ya. Oh oke, orang itu duitnya banyak, tajir melintir, kitir-kitir, duit saya nggak seberapa, tapi dia tidur aja susah, kita bisa tidur sebagaimana kita bebas tidur gitu ya. Aduh, kok orang itu sehat-sehat, kok aku sakit. Nah, ini yang saya sering bilang nih. Dari mana kita tahu orang tersebut sehat? Kita nggak pernah tahu loh apa yang terjadi. Kayaknya cengar-cengir, senyum-senyum, bahagia, padahal mungkin di dalamnya ada penyakit yang kita juga nggak ngerti gitu ya. Jadi kadang-kadang kita itu melihat sesuatu dari bungkusnya aja dan kita sudah menilai seakan-akan kita tahu betul apa yang ada di dalamnya gitu. Apalagi kita membandingkan kehidupan nyata kita dengan kehidupan orang lain yang terpampang di sosial media. Itu lebih nggak boleh lagi gitu. Karena nggak ada kan orang lagi berantem terus kemudian lagi mukanya jelek bangun tidur terus dia upload, kan jarang-jarang. Yang diupload kan pasti bagus-bagusnya. Sedangkan kehidupan nyata yang bagus seberapa sih sebenarnya gitu ya.
Nah, hal kayak gitu sih yang penting banget untuk kita pelajari supaya minder itu bisa kita minimalkan. Kalau minder nggak terjadi kayaknya susah gitu ya. Inferiority pasti kadang-kadang ada. Tapi yuk kita belajar sama-sama meletakkan mindset untuk adil gitu. Adil itu nggak hanya kepada orang lain, tapi belajarlah adil untuk diri kita sendiri. Kita berusaha membuat keadaan di luar adil, tapi kita seringkali nggak adil sama diri kita sendiri. Contohnya apa nggak adil pada diri kita sendiri? Membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Itu sangat tidak adil. Jadi yuk kita sama-sama belajar yuk, berlatih untuk adil pada diri kita sendiri. Gitu sih jawaban saya. Iya, betul banget. Sepertinya memang hampir semua mengalami ya dok ya, ketika seseorang sakit kronis lalu merasa minder ya, dibandingkannya dengan orang yang sehat tentu tidak seimbang gitu ya dok ya. Ini Betul. membuka pikiran kayak apa? Akhirnya ada pencerahan gitu ya dok ya. Ternyata iya juga ya. Nggak adil rasanya pada diri kita membandingkan kita yang sakit dengan kondisi orang yang sehat seperti itu. Betul banget dok. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak sekali pertanyaan, mudah-mudahan terjawab semua. Ya. Dari Fala Tirsa, ini salah satu relawan juga nih dok di Yayasan Hipertensi Paru. Dok, apakah pasien dengan penyakit kronis dengan diberikan obat penenang dapat membantu melalui fase-fase yang disebutkan dokter tadi dok? Ya, jadi gini. 4 fase tadi. Nggak semua orang yang menghadapi peristiwa fase tadi, Kubler-Ross tadi ya, namanya grieving curve Kubler-Ross itu harus dapat obat. Maksudnya harus dapat obat yang diminum gitu ya. Karena kebanyakan juga pendampingan yang kita lakukan adalah pendampingan tanpa obat-obatan. Yaitu dengan apa? Konseling, ya, psikoterapi, memberikan referensi, edukasi, itu lebih kita utamakan sebenarnya gitu. Akan tetapi apabila kita tengarai sudah muncul gejala-gejala yang memerlukan farmakoterapi, contohnya apa? Gejala cemas yang luar biasa hebat, sampai gemeteran, tidak bisa tidur gitu ya, nggak doyan makan, sampai muncul semua keluhan-keluhan fisik yang membuat dia menjadi lebih buruk sakit hipertensi parunya, maka intervensi obat harus kita berikan gitu. Dan yang teman-teman perlu pahami, obat-obatan untuk penata laksanaan fase-fase yang tadi, seandainya perlu obat, tidak kita berikan obat penenang gitu ya. Nah, contoh misalnya gini, dia datangnya dengan keluhan, dok saya cemas banget nih dengan sakit saya. Karena saya dapat cerita banyak orang yang mengalami hipertensi paru tuh tiba-tiba meninggal gitu ya. Banyak yang mengalami hipertensi paru tuh kemudian dia nggak bisa beraktivitas seperti biasa, nggak bisa kerja, jadi di rumah aja. Saya cemas banget dengan itu sampai saya nggak bisa tidur berhari-hari, saya mimpi buruk. Maka yang akan saya berikan atau psikiater akan berikan, 1 psikoterapi, 2 anti anxiety atau obat untuk mengurangi kecemasannya. Jadi bukan penenang. Dan bukan obat tidur. Jadi teman-teman perlu tahu gitu ya. Jangan sampai ntar mikir dulu kalau ke psikiater dikasih obat tidur. Enggak. Nah, kalau munculnya gejalanya adalah depresi atau gangguan suasana perasaan kayak sedih, putus asa, ngerasa nggak ada yang bisa ngertiin aku, kenapa Tuhan menghukum aku, kok aku yang ngalamin gini, emang aku ada salah apa, bagaimana masa depanku nanti, keputusasaan yang muncul, maka tata laksananya adalah dengan antidepresan. Antidepresan bukan obat penenang dan juga bukan obat tidur. Jadi kita berikan obat untuk menstabilkan kembali suasana perasaannya. Kenapa penting teman-teman yang mengalami hipertensi paru ini moodnya bagus? Karena apabila teman-teman mengalami cemas atau mengalami depresi, maka nanti kortisolnya yang keluar akan banyak, hormon stresnya. Dan ini mengganggu pemulihan dari hipertensi parunya. Apalagi kalau punya gangguan cemas yang sampai panic attack. Itu kan bernafasnya jadi pendek-pendek, namanya ineffective breathing atau bernafas yang tidak efektif. Akhirnya apa? Mengganggu fungsi paru-parunya juga. Nah, ini yang sangat penting untuk teman-teman ketahui kenapa kesehatan mental itu perlu kita bantukan pada teman-teman yang punya sakit kronis. Tujuannya bukan hanya masalah kesehatan mentalnya, tapi bagaimana mental itu tidak memperburuk kondisi fisiknya gitu.
Oke, Dok. Ini ada yang titip pertanyaan ya, Dok ya. Boleh? Dari salah satu relawan juga. Pernah berada di titik di mana merasa sebal, kesal, putus asa, dan benci terhadap diri sendiri karena keterbatasannya. Lalu tidak bisa melakukan aktivitas yang semestinya dilakukan. Apakah hal tersebut termasuk dalam belum bisa berdamai dengan sakit? Dan hal atau faktor apa saja yang bisa menjadikan kita bisa mudah berdamai dengan sakit? Silahkan, Dok. Ya, bisa menjadi bagian dari fase yang tadi, masih bergaining tadi ya. Jadi belum masuk ke fase acceptance, belum masuk ke fase penerimaan. Jadi mungkin masih antara marah gitu, kesel dan bergaining. Ini masih di lingkaran di situ gitu ya. Nah, apa yang bisa membuat kita bisa segera masuk ke acceptance tadi? Banyak-banyaklah berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki kasus yang sama, gitu ya. Karena teman-teman yang sudah mengalami, teman-teman yang sudah pernah merasakan kondisi yang sama, mereka juga pasti melewati fase itu. Dan punya berbagai macam referensi tentang bagaimana mengatasi kondisi ini, gitu. Teman-teman masing-masing dari kita itu unik, nggak ada yang sama gitu ya. Jadi nggak ada rumus yang sama untuk masing-masing orang. Pokoknya harus olahraga, harus nyanyi, harus senang, itu nggak bisa. Jadi silahkan teman-teman menemukan bagaimana caranya supaya saya bisa menerima apa yang saya rasakan saat ini dengan referensi-referensi. Oh, dapat cerita dari Bu A, caranya begini, B caranya gini, C caranya gini. Coba deh dari yang cerita-cerita tadi kita sarikan kira-kira mana yang bisa kita adopt dan kita modifikasi gitu. Karena rumusnya beda-beda gitu. Oke, Dok. Kita ke pertanyaan dari pemirsa live IG malam ini. Ya. Dari Winidia Ayu. Oh, bukan pertanyaan, sebentar, Dok. Pernyataan. Oh iya. Oke, pertanyaan dari Retna Astri. Bagaimana cara supaya orang tidak meragukan kemampuan kita? Silakan, Dok. Maksudnya kemampuan meskipun kita sakit kali ya? Iya, betul ya, karena ada riwayat jantung tadi, Dok. Iya, iya. Jadi memang gini, kita itu nggak bisa membuktikan kepada orang tuh dengan kata-kata ya, aku bisa kok, sini aku kerjain, aku bisa kok, sini aku kerjain. Orang itu nggak percaya sama kita karena apa? Referensi mereka tentang sakit ini tuh terbatas. Sedangkan kita yang lebih tahu dengan sakit kita, pasti referensinya banyak banget gitu ya. Nah, caranya adalah bantu mereka untuk membaca referensi-referensi yang kita baca gitu. Karena meyakinkan tanpa dasar, itu rasanya kayak kita pembelaan diri kan, ya nggak sih? Yalah, kamu bela-bela diri kayak padahal kamu mampu, padahal enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak perlu dibantah tapi buktikan. Gitu, buktikan bahwa memang kita bisa mengerjakan apa yang mereka pikir kita nggak bisa kerjakan. Itu penting banget gitu. Di dunia pekerjaan saya gitu ya, ini ada referensi dari Warsono dan Warsini, betul. Jadi di dunia pekerjaan saya gitu ya, yang kebanyakan teman-teman dengan kondisi gangguan kesehatan mental, ini juga banyak banget yang meragukan kemampuannya gitu ya. Bahkan saya beberapa kali ditanya, loh dok, emang pasiennya dokter ada yang sekolah S3? Emang pasiennya dokter ada yang S2? Bisa ya dok? Bisa. Orang dengan gangguan mental itu nggak berarti kecerdasannya terganggu gitu. Orang dengan sakit hipertensi paru bukan berarti fisiknya lemah gitu ya. Ada saat-saat di saat sakit kemudian terganggu fisiknya, tapi di saat kemudian dalam kondisi stabil ya bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Hanya memang kita perlu memperhatikan di mana kita boleh maksimal, di mana kita perlu menjaga kesehatan kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari David Nurholi. Izin bertanya, dok, berapa lama agar bisa sembuh total dari depresi atau psikosomatis? Okay. Ya, jadi depresi pada prinsipnya itu ada 3 kriteria. Ada mild, ada yang ringan, ada yang moderate, ada yang sedang, ada yang severe atau ada yang berat gitu. Untuk mild depression atau depresi yang ringan, sebenarnya ini tanpa pengobatan pun dia bisa sembuh sendiri. Ya, dia bisa sembuh sendiri. Kurang lebih 3-4 bulan. Tetapi problemnya adalah kalau selama proses perbaikan ini nggak ada masalah baru, kan gitu.
Nah, kalau kita lagi proses perbaikan mood, tiba-tiba ada masalah baru, ya pasti kan lebih memanjang lagi gitu. Tapi kalau mau di rata-rata, yang ringan sampai dengan yang sedang, 4 sampai 3 bulan atau sampai ke 6 bulan. Pengobatannya rata-rata segitu. Kalau yang sampai dengan berat, ya kita butuh waktu kurang lebih 1 tahun lah untuk pengobatan gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bentar. Bagaimana dari Santi SLHT? Dok, bagaimana cara jelaskan ke keluarga jika kita sakit yang nggak bisa terlihat secara fisik? Seperti hipertensi paru ini ya, Dok ya? Menarik. Kayaknya baik-baik saja ya, jalan juga tegap-tegap aja, kelihatan seger buger gitu ya, mukanya cerah gitu ya, sama kan ya, nggak kelihatan kalau sakit gitu. Ya tentu saja referensi ya, jadi kita ini bercerita atau menyampaikan informasi itu sekarang ini perlu dilandasi dengan teori-teori atau referensi-referensi ilmiah untuk meyakinkan orang, dan itu tidak mudah. Udahlah bicara soal COVID ini aja ya. COVID ini aja kita tuh udah berbagai macam penelitian, udah berbagai macam, ada aja yang nggak percaya gitu kan. Iya, jadi kita butuh memberikan referensi untuk bacaan kepada orang di sekitar kita supaya memahami gitu ya, memahami kalau hipertensi paru ini ada gitu. Apa aja gejalanya, bagaimana ciri-cirinya. Nah, itu pasti gitu ya, perlu kita sampaikan. Dan kita nggak boleh lelah-lelah memberikan informasi karena informasi ini bisa saja dia besoknya lupa, bisa aja lupa tambah lupa lagi gitu kan. Jadi ya memang harus dengan senantiasa lah menyampaikan informasi-informasi. Dan jangan lupa ajak keluarga atau orang yang mengasuh kita atau jadi carer kita untuk kontrol ketemu dengan dokter. Jadi informasinya nggak hanya dari kita aja, tapi juga dari dokter yang merawat kita. Itu kayaknya lebih legit ya, kayaknya lebih bagus gitu loh, lebih bisa diterima gitu. Betul, Dok. Seperti yang tadi kita bilang ya, bahas ya, Dok ya, bahwa penting juga melakukan awareness terutama ke keluarga terdekat kita. Iya, nah, betul. Kebetulan kan buat pasien hipertensi paru itu kita membagikan buklet tentang bagaimana cara hidup dengan hipertensi paru. Nah, mungkin teman-teman anggota Yayasan Hipertensi Paru Indonesia bisa memberikan buklet atau buku panduan itu kepada keluarganya. Di sana lengkap sekali informasinya ya tentang hipertensi paru. Mau nyapa teman saya nih, Habib. Selamat malam, Bib. Persiapan untuk besok, Bib. Oh iya, selamat malam. Banyak temennya ya nih, Dok ya, ikut gabung. Iya, semua teman, saya jarang nyebut follower, saya biasanya nyebutnya temen sih. Iya, betul ya, Dok ya, temen. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ini juga ada yang titip pertanyaan. Saya sudah berdamai dengan hipertensi paru, tapi gejala-gejalanya tetap ada dan nyata setiap harinya. Lalu bagaimana kita berdamai dengan gejala tersebut, Dok? Karena kan hipertensi paru ini penyakit yang progresif, makin hari makin kondisinya makin berat dan gejalanya juga makin berat. Nah, bagaimana kita berdamai dengan gejala tersebut, Dok? Silakan. Ya, yang pertama, kalau kita merasa lelah menghadapi itu, jangan kesel sama diri kita sendiri, gitu ya. Kok aku lemah banget sih? Kok aku ngerasa tertekan sih? Kok aku ngerasa gini sih? Harusnya kan aku bisa lebih kuat. Oh enggak, terimalah bahwa kita ini capek. Oh ya, aku capek. Oh ya, aku lelah ngadepin ini. Oh ya, aku sedih ngadepin ini. Oh ya, aku ngerasa berat menghadapi ini. Diterima aja. Manusiawi banget kok kalau kita tuh lelah dengan sakit kita. Gak ada yang bilang bahwa kalau kita lelah dengan sakit kita itu karena kita kurang tawakal, karena kita kurang bersyukur, karena kita ini enggak apa, enggak itu, enggak. Manusiawi, bagian dari manusia itu adalah mengeluh. Bagian dari manusia itu adalah lelah, capek, sedih, itu bagian dari emosi wajar. Jadi terima dulu bahwa oke, aku sedih, oke, aku merasa lelah, bagaimana ya caranya supaya aku bisa mengatasi ini? Oke, mungkin aku butuh waktu untuk mau mengatasi ini, berapa lama waktu yang aku perlukan? 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak apa-apa, kita tentukan. Tidak ada yang meminta kita untuk segera bangkit, nggak ada.
Semua orang butuh prosesnya sendiri-sendiri. Bangkit adalah keharusan, tapi tidak berarti sekarang juga atau segera. Semua orang punya proses untuk itu. Di saat kita menghadapi gejala baru, ya, beban baru gitu, pasti hal itu terjadi lagi. Dan sampaikan pada diri kita, manusiawi kalau kita capek, manusiawi kalau kita lelah. Apa yang bisa kulakukan ya untuk menghadapi ini? Mungkin aku perlu melihat sisi baik dari penyakitku. Mungkin aku perlu melihat manfaat yang kudapat dari penyakitku. Bahwa kita dapat satu penyakit, tidak mungkin tidak ada hal baik yang juga dikirimkan oleh yang membuat sakit itu pada kita. Mungkin dengan aku sakit ini, aku punya waktu berkumpul dengan keluargaku lebih banyak. Mungkin dengan aku diberikan gejala ini, aku mendapatkan waktu, aku mendapatkan ini, mendapatkan itu. Jadi kita mencoba melihat sendiri apa yang jadi benefits kita gitu. Dan teman-teman yang ada di sekitar, caregiver, mohon juga tidak memburu-buru untuk bangkit. Mohon juga tidak memberikan nasihat-nasihat yang justru membuat akhirnya si sakit ini merasa kayak, kok aku kayaknya jadi manusia nggak baik banget sih sampai perlu nasihat segitu banyak. Dan kok aku nggak bisa memenuhi semua nasihat itu ya. Seakan-akan aku ini nggak baik, seakan-akan aku ini nggak mampu, seakan-akan aku ini lemah. Karena nggak bisa memenuhi nasihat-nasihat itu gitu. Jadi hati-hati memberikan nasihat gitu. Jangan sampai nasihat kita itu justru menjadi beban untuk yang sakit gitu. Oke. Nah, Dok, ada kasus seseorang yang berkepanjangan untuk dalam tahap denialnya terhadap sakitnya itu ya, Dok ya. Dia curhat ke sana ke sini, semua orang dia curhat. Ya. Dengan curhat yang sama gitu, Dok. Ya. Nah, kita ini sebagai misalnya sesama pasien juga yang tentunya memberi nasihat sesuai dengan kapasitas kita, bagaimana cara menghadapi orang tersebut, Dok? Dan seperti apa sih kondisi orang tersebut itu? Dalam tahap apa ya, Dok? Ya, jadi ada orang tuh yang butuh ventilasinya tuh banyak ya. Ventilasi tuh mengeluarkan unek-uneknya tuh banyak gitu. Ada orang yang kayaknya tuh seluruh dunia harus tahu apa yang dia rasakan gitu ya. Bukan caper, begitu caper banget sih semua orang diceritain. Tapi memang ada orang yang mendapatkan energi dari bisa menceritakan kondisinya dia kepada orang lain. Nah, di saat kemudian cerita-cerita dia ini mendapatkan feedback dari teman-teman, tetapi tidak ada progres dalam kehidupannya dia, artinya si orang ini sudah butuh bantuan profesional. Gitu. Jadi di saat dia curhat kemana-mana, dapat informasi A, B, C, D dari teman-teman sekitarnya, tapi kok nggak ada progres. Kok stuck di situ aja kondisinya dia, gitu. Memanjang terus ya, fasenya nggak membaik-membaik. Berarti ini sudah butuh bantuan profesional. Tawarkan untuk membantu menemani ke tenaga profesional, gitu ya. Kayaknya apa yang kita bantu di komunitas kok belum membawa kebaikan ya buat kamu. Sedangkan semakin panjang fasemu, semakin lelah juga kamu. Gimana kalau aku bantu kita ke profesional yang mungkin akan lebih baik membantu kamu menemukan jalan keluar sehingga fasenya bisa terlampaui dengan lebih cepat gitu. Karena makin lama kan makin kasihan dia. Dan datang ke tenaga profesional, apakah itu psikologis, apakah itu ke psikiater, kayak dokter spesialis kedokteran jiwa, kayak saya gitu ya. Itu tidak berarti gangguan mental yang gila, enggak. Nggak selalu orang tuh datang ke psikiater harus sakit, tidak. Untuk menjaga supaya nggak sakit juga perlu datang ke psikiater gitu ya. Naga-naganya kok udah hidung udah gatel-gatel, kita ngerti kan mau pilek ya gitu kan. Kan nggak harus minum obat pilek kan, minum vitamin cukup kan gitu. Sama kayak kok naga-naganya pikiranku udah mulai kemana-mana ya. Kok naga-naganya aku jadi nggak konsentrasi ya, kayaknya aku naga-naganya mau gini nih, datang ke psikiater, dok saya kecenderungannya mau gini deh, mesti gimana, kan gitu ya. Oke, Dok. Ada titipan pertanyaan lagi, Dok. Ada kalanya kita dengan sakit kronis merasa di titik lemah, merasa down, sehingga berpengaruh di kesehatan. Saya menemukan banyak tuntutan agar kita yang sakit harus selalu terlihat kuat di mata orang lain, dan sama sekali tidak boleh terlihat lemah. Apakah hal tersebut wajar dan apa yang harus diikuti, Dok?
Ya, kalau kita menuntut diri kita sendiri, orang lain tuh bebas nuntut kita apapun ya. Karena kan netizen di Indonesia ini adalah netizen yang paling tahu dan paling budiman gitu ya. Jadi boleh menentukan. Ada artis pakai baju merah, jelek lu merah ya, bodoh-bodoh artisnya sebenarnya mau pakai merah, mau pakai hijau, tapi kan seakan-akan kita nih sebagai orang tuh berhak banget menilai orang lain gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengendalikan bagaimana penilaian orang lain ke kita. Kita nggak bisa meminta orang lain menilai kita seperti apa yang kita harapkan. Ya aku tuh sakit, jangan dituntut kuat, nggak bisa. Orang tuh maunya nuntut aja, seakan-akan kamu yang kuat ya, semangat ya, kamu bisa. Dalam hati kita palakmu ya, kita yang ngerasain, situ yang ngomong kan gitu. Kita banget itu, Dok. Ya kan, itu ngomong enteng ya, kuat-kuat, Ngomong. apaan palakmu gitu ya. Padahal kita yang berjuang di sini itu berat banget gitu. Nah, tetapi kita juga tidak boleh, kita nggak mau dituntut orang lain untuk jadi selalu kuat gitu ya, selalu tegar. Tapi juga kita nggak boleh nuntut diri kita sendiri untuk selalu kuat. Jangan sampai kita menuntut diri kita untuk selalu kuat. Tadi yang aku bilang di depan gitu ya, bahwa kita ini manusia loh. Kita ini manusia, jangan lupa kita bukan dewa, kita bukan malaikat, apalagi kita bukan Tuhan gitu. Jadi kita pasti bisa sedih, kita pasti bisa nggak kuat, kita pasti juga bisa lelah. Nah, di saat kita lelah, di saat kita sedih, kasih kesempatan untuk kita melewati fase itu. Bahwa Santi, kamu boleh sedih. Santi, kamu boleh nangis. Nangis bukan berarti cemen, ya. Jadi menangis itu adalah salah satu metode tubuh untuk mengeluarkan oksitosin. Ya, jadi nangis itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Saya selalu sampaikan juga ke pasien-pasien saya laki-laki ya, ada beberapa yang mungkin ngalami kondisi sakit kronis ya, misalnya kayak kanker, kayak misalnya mungkin ngalami kondisi apa, kelumpuhan gitu ya. Saya bilang, nangis Pak. Nggak apa-apa, Bapak, nggak mau, jangan takut nangis. Nggak mau dok, saya laki-laki masa nangis. Loh, apa ada di dalam ilmu ilmiah ya kedokteran menangis hanya untuk perempuan? Lah orang tubuh kita diciptain ada air matanya, masa air mata milih, oh kalau laki-laki air matanya naik lagi, kan nggak juga. Iya, Dok. Batak, karena cowok nggak boleh, nggak bisa. Jadi nangis itu adalah metode kita untuk melegakan emosi kita. Jadi nggak apa-apa, jangan jadi dewa, jangan jadi malaikat, gitu ya. Jadilah manusia. Manusia itu bisa sakit, manusia itu bisa lemah, manusia itu bisa saja marah dengan keadaan, dan itu bagian dari diri kita. Jadi kita nggak mau dituntut sempurna, janganlah tuntut diri kita sendiri untuk sempurna. Sekali lagi aku sampaikan ke teman-teman, adillah pada diri kita sendiri gitu. Artinya jika terlalu banyak tuntutan, kita pasien tutup telinga, tutup mata aja ya dok kali ya dok. Nyerungsuk dong, tutup telinga, tutup mata. Oh, bisa aja dok. Dokter, pertanyaan selanjutnya, bedanya berdamai dengan pasrah itu apa sih dok? Nah, gini ya. Kalau pasrah itu nggak melakukan apapun, ya udahlah terima aja gitu. Tapi kalau berdamai itu ada peran aktif dari kita untuk bisa merasakan nyaman dengan kondisi ini. Jadi ada usaha untuk membuat rasa nyaman di kita. Tapi kalau pasrah ya udahlah ditabok, diam aja gitu ya, dikasih air segalon ya biarin aja. Tapi kalau berdamai, hey ini ada air segalon gitu ya, kayaknya kalau dimasukin kulkas jadi lebih adem, enak. Jadi ada usaha yang kita lakukan dengan apa yang diberikan oleh pencipta sakit kita, supaya kita bisa lebih nyaman menikmati gitu ya. Kalau saya selalu bilang ya menikmati, gimana lagi orang dikasih gitu kan, nggak bisa nolak gitu. Tuhan kalau bisa dikasih yang warna merah, datangnya warna hijau gitu ya, nggak bisa komplain, balikin ke atas lagi kan nggak bisa ya. Gimana kita bisa menikmati warna hijau itu ya? Mungkin kita modifikasi, kita masukin kulkas dulu biar adem, templokin jidat gitu ya. Gimana kita modifikasi apa yang diberikan itu supaya kita emang bisa lebih nyaman. Itu yang disebut dengan berdamai. Tapi kalau pasrah ya udahlah bodoh amat, mau ditaruh apapun terserah gitu. Jadi kalau pasrah itu tanpa usaha ya dok ya? Beda dengan berdamai ya dok ya? Pasrah. Teman-teman jika masih ada pertanyaan boleh diketik di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya. Ini seru banget ya dok ya? Iya. Sepertinya. Terasa ya, sejam ya? Iya, udah sejam nih, tinggal 3 menit lagi. Dokter mungkin sejam, ada 3 kali keluar masuk pula.
Betul dok. Kayaknya kalau ini nggak cukup ya dok ya. Nah, kalau diajak curhat semua mungkin keluar curhatan kita. Ya. Memang Ya butuh dok. sesi-sesi kayak gitu ya, karena saya selalu Betul. sampaikan juga ke teman-teman, kalau memang kita itu punya kesempatan untuk mengeluarkan isi hati kita, dikeluarkan. Tapi kan semua nggak selalu punya kesempatan itu, dan nggak selalu semua orang bisa ngomong apa yang dirasakan. Nah, ada salah satu metode yang cukup baik, namanya adalah journaling atau menulis gitu ya. Menulis apapun tanpa aturan. Jadi apa yang kita pingin keluarin tuh keluarin semua ya, ditulis di jurnal gitu kan. Nanti kalau kita udah selesai sobek buang. Nah, itu ada seakan-akan kita membuang apa yang kita rasakan gitu. Yang kedua, ada yang namanya self talk atau bicara sendiri. Nah, ini kadang-kadang kalau saya bilang gitu, dokter kok ngajarin ngomong sendiri, kan kayak orang gak waras ya. Enggak. Self talk Ya. ini adalah latihan untuk mengeluarkan unek-unek kita gitu ya, namanya self talk gitu. Oke, jadi itu ya terapinya ya dok, bisa Ya. dengan cara menulis, Ya. menulis bebas, bagaimana kita mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita, lalu apa tadi self talk tadi ya dok ya, untuk terapinya. Yang bisa Dokter, dilakukan sendiri ya di rumah. Nanti kalau itu iya. dicoba kok belum bisa, nah baru ketemu tenaga profesional. Jadi self help dulu, selalu lakukan bantu diri sendiri dulu. Kalau misalnya nulis nggak bisa, gambar juga nggak apa-apa. 2 gunung di tengahnya matahari, terus ada sawah, ada sungai gitu ya. Itu Zaman dulu banget wajib itu dok. Indonesia. Dokter ada pesan buat atau tips buat teman-teman sebagai penutup buat teman-teman dengan penyakit kronis, khususnya teman-teman hipertensi paru dok, silahkan. Ya, kayaknya saya mungkin mengulangi lagi apa yang saya sampaikan tadi beberapa kali, bahwa teman-teman jangan lupa bahwa kita ini adalah manusia ya. Salah satu ciri manusia adalah ketidaksempurnaan. Jadi saya sangat berharap selain teman-teman berlatih untuk menerima dan berdamai dengan sakitnya, saya juga teman-teman ingin memulai untuk bisa menerima bahwa diri teman-teman ini adalah manusia. Manusia yang nggak sempurna, yang tentu saja ada marahnya, ada emosinya, ada keselnya, ada capeknya, dan kita itu manusiawi sekali kalau punya hal-hal seperti itu gitu. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang lain, yang tampak hanyalah apa yang di permukaan. Luar biasa dok, seperti mendapat suntikan semangat malam ini ya dok ya, dari dokter Santi. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter untuk kesediaannya menjadi narasumber. Semoga bermanfaat ya. Semoga dok, jangan kapok ya dok ya. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman. Iya, betul dok. Terima kasih dok. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat lebaran buat yang besok lebaran ya. Iya.